Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Amalia Soleha, NIM 20410501031 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI, tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Yang telah Bapak jelasi, istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa, yaitu oikos artinya rumah dan nomos artinya tangga. Jika digabungkan, oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti sistem komunikasi. Jika digabung, artinya pengelolaan rumah tangga dan sebagiannya. Dalam artian ekonomi itu ada rumah tangga individu, ada rumah tangga perusahaan. Untuk rumah tangga individu ini, yaitu bagaimana cara kita bisa mengatur pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, serta yang lainnya, sehingga kita dapat mengatur pengeluaran dan pemasukan ekonomi di keluarga kita. Untuk selanjutnya yaitu rumah tangga perusahaan. Cara kita untuk membuat perusahaan agar tidak bangkrut dan tidak memiliki utang dengan terlalu banyak, kita harus memanage serta bisa mengatur keuangan perusahaan, pendapatan, dan pemasukan sehingga perusahaan berjalan dengan baik. Itu di sini ada juga definisi ekonomi makro. Bapak sendiri sudah menjelaskan menurut Adam Smith, dan saya di sini akan menjelaskan menurut Paul A. Samuelson. Yaitu definisi ekonomi makro menurut Paul A. Samuelson adalah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga akan mengarahkan kita untuk mengenalinya lebih jauh, yaitu dengan mengetahui prinsip-prinsip ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, perbankan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ilmu ekonomi teori, adalah ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori yaitu ada ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Sedangkan ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara
efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua pengangguran. Ketiga ruang inflasi dan deviasi. Kelima permintaan agregat dan penawaran agregat. Keenam keseimbangan. Yang terakhir adalah ekspor dan impor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.